Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, Bapak di kampus. Kemudian ini lampunya gelap kayaknya. Tapi kelihatan nggak ini? Nanti lampu mati ya di atas Bapak. Oke, baik ya. Kita mulai saja pertemuan perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini Bapak meng-admit dulu ya. Oke, ya baik ya. Ya Bapak minta maaf ini karena kemarin ada 3 hari Bapak ada pelatihan ya di Hotel Santika Premier terkait dengan penelitian, penguatan penelitian ya. Hari ini mungkin ada keterlambatan dikit dan tadi keinginan Bapak tadi online ya, offline ya. Ini kondisi Bapak sudah di kampus juga, tapi ya karena kondisi ya, ada juga yang masih di daerah, ya mungkin kita untuk melengkapi materi-materi yang sudah kita diskusikan bersama, ini kita akan melanjutkan pada hari ini dengan mengambil tema jenis-jenis program DBSM ya, Database Management System. Kemarin yang terakhir kita sudah belajar apa karakteristik data ya. Apa yang ada yang ingat nggak mata kuliah yang kemarin? Ya terkait dengan pangkalan data ini. Ya oke kita lanjut ini aja ya terkait dengan manajemen pangkalan data ini juga kita nanti akan 20% lah, 20% nanti kita ada prakteknya ya. Karena mata kuliah yang disyaratkan di dalam KKNI ya, di kurikulum KKNI itu dia memang harus ada mata kuliah yang praktek ya. Bahkan lebih bagusnya setiap mata kuliah memang ada 20% praktek. Jadi kalau 16 kali pertemuan itu ada 4 ya kemungkinan 4 kali atau 5 kali yang ada prakteknya ya. Nah, ini manajemen pangkalan data juga ini termasuk mata kuliah yang tentunya ada prakteknya nanti. Ya. Jadi tentu yang kita praktek nanti terkait dengan program-program apa saja yang digunakan untuk pangkalan data atau database management system ini ya. Nanti kita ini juga apa ya hari ini kemungkinan materi Bapak juga ini kita akan lihat dari dari internet saja ya, apa jenis-jenis apa saja program manajemen sistem ini yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari dan kemungkinan di era yang sekarang ini ya. Oke. Baik, ini Bapak screen share-kan saja. Kemungkinan kita bisa cari secara umum saja ya. Ini karena kemungkinan nanti di 9.30, 9.10 masih ada mata kuliah ya? 9.10 ada mata kuliah selanjutnya enggak? Ada, Pak. Ada ya, ya jadi ini start ada kemungkinan ini 20 menit kita akan coba sharing saja terkait dengan jenis-jenis program database management system ini yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui dan nanti juga kita akan praktekkan ya, kemungkinan di offline ya. Di offline karena kita memang sudah offline ya, tapi ini karena kondisi mungkin ya ada, kita akan coba cara online lah hari ini ya, mungkin sekilas terkait dengan jenis-jenis program database ya. Ini kalau kita cari jenis-jenis, mungkin kita ingin mengenal saja ya. Ini Bapak juga
Mungkin materi juga ini belum Bapak siapkan, tapi ini coba akan kita cari saja sekilas ya. Jenis-jenis program database ya, database. Coba ini dok ya, ada yang ini aja lah mungkin ini ya. Kita mengenal sekilas saja lah ya. Sekilas dari ini aja. Nanti kemungkinan kita akan pelajari satu persatu, tapi ini kita akan lihat saja minimal mengenal apa-apa saja sih sebenarnya untuk program pangkalan data ya. Ini ada 6 ya, tadi ada yang 15, ada yang 12. Coba kita yang 6 ini kita akan lihat apa saja yang kemungkinan mahasiswa juga ada sebagian yang sudah mengenal ya. Ini pertama Microsoft Access katanya ya. Ya, Microsoft Access ini sudah masuk di dalam Microsoft Office ya. Kalau kita klik Microsoft Office itu ada Microsoft Access-nya. Nah, Microsoft Access ini apa ya, software ini kalau kita lihat sekilas ini software database. Nah, kan database ya. Berarti memang program yang masuk dalam kategori database ya, database sistem, karena mengumpulkan data-data yang ada di dalam lembaga atau organisasi. Salah satunya nih, ini Bapak dulu sempat ya menggunakan database ini, Microsoft Access ini pada saat Bapak sebelum ke dosen ya, Bapak sempat di program di bagian akademik ya, di bagian akademik mungkin sekitar tahun 2007 sampai hampir 2 tahun ya di Fakultas Adab, di Fakultas Dakwah waktu itu, dan dia menggunakan Microsoft Access. Nah, Microsoft Access ini dia sifatnya desktop ya. Jadi kita ada kelemahannya juga. Jadi nanti kalau dia komputernya kena virus atau hang ya, nah itu kita akan jadi persoalan ya. Jadi program-program yang terkait dengan yang desktop ini, misalnya diinstal kemudian muncul di layar desktop kita, itu biasanya hilang ketika komputer yang di drive C-nya itu terhapus ya. Nah, maka satu-satu jalan backup ya. Kalau dulu Bapak backup setiap bahkan seminggu sekali ya, karena itu data mahasiswa, dan Bapak backup seminggu sekali gitu. Kemudian biar tidak sebulan sekali, atau ya yang jelas ada backupan itu kalau menghindari kalau ada kerusakan di komputer. Nah, itu jadi ini ya. Jadi akhirnya kita juga ada kelemahan-kelebihannya. Tapi waktu itu Microsoft Access ini ya terkenal ya. Nah, maksud Bapak orang-orang di lembaga pendidikan menggunakan Microsoft Access, akademik misalnya, keuangan juga menggunakan Microsoft Access. Nah, kemudian berkembang sekarang menggunakan program-program yang sudah berbasis website ya, atau nanti yang akan kita praktekkan ya SAM-PP, atau ini kalau yang sering di program otomasi mengenal ya, mungkin di otomasi perpustakaan atau otomasi arsip, PHP MyAdmin ya, nanti kita praktek yang itu, karena yang sekarang yang digunakan itu adalah program-program basis data atau pangkalan data yang basisnya sudah basis website ya. Kalau yang desktop ini kebanyakan yang Access saja sudah ditinggalkan. Nah, jadi seperti itu ya, kita mencontohkan jenis-jenis dari program yang aplikasi database sistem ini
tetapi juga program ini kemungkinan sudah sedikit digunakan ya, karena biasanya begitu ya, kita di program di komputer itu kita biasanya mencari yang terbaru ya. Nah, misalnya Office saja dari 2003 dulu, bahkan 98 dulu ada Microsoft Office gitu ya. Kemudian berkembang 2003, kemudian 2007, 2010, 2013 sekarang. Nah, itu kita tidak bisa lagi, bahkan yang 2098 yang 98 tidak digunakan lagi gitu ya, karena sudah ada yang terbaru ya. Bahkan kalau kita mengetik yang terbaru, kemudian kita dibuka oleh Microsoft yang lama, misalnya kan kayak Microsoft Access yang terbaru sekarang misalnya di Microsoft Office yang 2013, nanti dibuka 2007, nah itu tidak bisa, kecuali kalau kita mau nyimpen itu dikasih ini ya, dikasih akses, misalnya ini disimpan untuk 2007 sampai 2013 gitu. Tapi kalau kita asal save saja, itu kita tidak bisa dibuka. Jadi itu kelemahan-kelemahan kalau kita menggunakan komputer ya. Jadi kita yang lama itu biasanya bukan ditinggalkan ya, artinya ya dianggap kita sebagai ada sejarah atau ada pernah ada aplikasi yang 2007 misalnya atau 2098 tapi juga tidak digunakan lagi karena sudah menggunakan yang baru ya. Nah, begitu juga dengan Microsoft Access. Oke, itu ya, ini satu Microsoft Access. Nanti kita juga coba akan praktek gitu ya, sekilas nanti kalau pas lagi offline. Kemudian ini sekilas saja nih Bapak cari lagi apa ya. Kita mengenal nih Oracle misalnya kan. Nah, ini juga apa ya, program-program yang dulu pernah digunakan orang gitu kan. Nah, tentu kita tidak bahkan kita mungkin seperti Bapak saja, sepertinya Bapak belum pernah menginstal itu ya. Kalau dulu Bapak pernah menginstal atau memang kursus dulu ya. Dulu kan ada untuk Microsoft Word saja itu dulu WS ya, WordStar. Kalau sekarang Microsoft Office dengan ya Microsoft Word ya, kalau dulu WS. Excel dulu Lotus gitu. Nah, untuk programnya kalau zaman dulu itu ada Lotus untuk Excel, untuk program-program dulu pakai The Best ya. The Best ya, database gitu ya, program The Best. Nah, itu zaman dulu kalau itu Bapak sempat, kalau program itu Bapak waktu zaman Bapak dulu sebelum 97, 98, nah itu belum ada kan Microsoft Office, nah itu menggunakan program itu ya. Nah, oke, selanjutnya ya kita anggap sebagai pengetahuan ya, ini ada Oracle ya, tulisannya Oracle ya gitu ya. Software ini menjadi salah satu database yang bisa menyimpan data dengan ukuran yang cukup maksimum, yaitu hingga ukuran terabyte ya. Ya, kita kan ada kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Ini program Oracle ya. Kemungkinan nanti kalau kita searching saja di internet bisa ya, bahkan kita download aplikasinya kemudian kita install ya, silakan saja kalau ingin coba-coba pengen melihat bagaimana sistem, atau kita lihat di tutorial YouTube-nya ya, bagaimana penggunaan Oracle. Kemungkinan juga program-program yang sifatnya aplikasi-aplikasi yang seperti Bapak sampaikan yang lama ini kemungkinan sudah tidak digunakan lagi karena orang yang menggunakan yang simpel gitu ya. Di program-program aplikasi ini kan karena dia pemrograman ini kadang-kadang kita rumit ya. Sebenarnya yang sederhananya saja nanti kita kalau kita lihat membuka program apapun, kita buka misalnya menggunakan aplikasi yang sederhana, misalnya kalau di laptop ini biasanya ada bawaan ya dari laptop.
Nah, ini kalau kita mau coba, kalau kita mau cari ya, yang program sederhana misalnya, nah, misalnya Notepad ya. Nah, itu Notepad itu biasanya untuk menulis program-program aplikasi yang ini ya, yang sederhana nanti bisa diintegrasikan dengan program ya. Notepad ini biasanya lari di aksesoris ya. Nah, ada nggak kalau kita cari? Biasanya ada di Oh, dari ini aja ya. Dari kalau kita cari dari atas searching, ada nggak searching ini? Ya, Notepad ya. Notepad. Ini kalau untuk gambar kan ini ya. Notepad ini di aksesoris ya. Ini kalau tidak bisa dari sini, berarti dari searching aja sini ya. Notepad ya, ada nggak? Nah ini ya, ini program Notepad ini biasanya untuk program pangkalan data sederhana. Nah, dia misalnya membuat kalau rumus-rumus di sini ya, nanti di sini biasanya ditulis kode-kode ya, kode-kode. Jadi hanya lembaran ini saja, lembaran kerja seperti ini ya. Kalau kita tulis kan ini hanya angka-angka misalnya kan. Kadang misalnya untuk warna F berapa, misalnya F8752 gitu kan. Kemudian slash, kemudian apa ya, ini kita biasanya dibuat pemrograman di sini, kemudian integrasikan dengan aplikasi MySQL. Nah itu biasanya support ya. Nah, ini jadi itu yang sederhana, yang bawaan dari laptop kita biasanya bisa buka. Nanti kalau ada program aplikasi kita buka dengan Notepad, itu biasanya terbuka ya, tapi berbentuk angka-angka. Oke ya, ini hanya sekilas saja. Kemudian kalau kita, nah ini MS SQL Server. Nah ini sudah mulai yang masuk ke database yang ini ya, masuk ke PHP MyAdmin ya, SQL ya. SQL ini kan query ya, query ini sistemnya query itu pertanyaan ya. Kalau kita lihat di terjemah query ini, terjemah file, ini query itu terjemahan ya, terjemah file sih, terjemahan gitu ya. Google terjemah lah ya, di Google terjemah itu query ya, query bahasa Inggrisnya query. Nah, pertanyaan ya. Jadi biasanya program-program MySQL itu memang aplikasi komputer yang pangkalan data itu kan dia komputer itu bisa bergerak, bisa berjalan ketika kita tanya gitu kan. Pertanyaan atau permintaan gitu bisa ya, pertanyaan atau permintaan. Jadi dia misalnya mana buku pendidikan misalnya, kalau kita di program itu kan, kalau di opak itu kan buku pendidikan, sebenarnya itu bertanya kan. Kalau kita lihat misalnya di sini, katakanlah di Slim ya, Slim Win Raden Patah ya kan. Nah, ini kan sudah menggunakan sistem database ya, kemudian pangkalan data. Nah ini sebenarnya di opak di sini nih, biasa kalau query itu sudah ini sifatnya query ya, query pertanyaan tadi ya, pertanyaan atau permintaan. Jadi kalau kita misalnya minta pendidikan gitu kan, pendidikan, maka dia langsung nyari program itu kan, program nyari semua buku-buku tentang pendidikan. Itu jadi itu logika ininya ya. Oh ini survei literasi kurikulum dengan ahli studi pendidikan, semua kalimat yang pendidikan akan muncul. Jadi di pangkalan data itu semua program yang berjalan ketika kita tanya, itulah query ya, MySQL ya, MySQL atau query system. Nah itu nanti kita akan, ini juga untuk Slim ini bisa kita install ya.
kita download di internet, kemudian kita bisa install. Ini kemarin Bapak ada praktek nguji kompren salah satu mahasiswa di, kan ada 3 Bapak itu ya, aplikasi teknologi, ada manajemen pangkalan data, penelusuran informasi, dan otomasi. Tiga soal itu yang Bapak uji. Salah satunya adalah untuk otomasinya, pangkalan data otomasinya itu menginstal SLIM yang ini ya, perpustakaan otomasi SLIM, dan kita bisa ambil dari internet. SLIM atau English slide, ya, 2 itu yang Bapak uji di mahasiswa. Kalau dia bisa itu baru Bapak loloskan, kalau tidak, nah, itu belum Bapak loloskan dulu ya. Nah, untuk apa? Tamat kuliah di UIN di ilmu perpustakaan ternyata tidak bisa otomasi perpustakaan, berarti sama saja dengan yang tidak kuliah ya. Jadi masih manual. Jadi kalau kita sudah otomasi perpustakaan, kita sudah pakai aplikasi ya, jadi tinggal kita tulis nama dan lain, kemudian tinggal yang lainnya cetak-cetak saja. Oke, ini dikit lagi ya, waktunya 5 menit lagi mungkin pada masuk kembali ya. Oke, tadi mana tadi yang Bapak cari tadi ya, yang materi kita tadi, sedikit lagi ya. Ini ya, ini 3 MySQL, kemudian 4. Nah ini ini ya, ini sudah servernya, ini sudah terkait juga ya. Ini yang lebih ininya MySQL ini. Nanti kalau nanti kita akan praktekkan PHP MyAdmin ya. Nanti kita data, kan biasanya kalau kita membuat komputer itu membuat program itu ada 2, satu rumahnya, satu datanya gitu. Datanya MySQL. Nanti di MySQL itu akan kita taruh nama datanya apa gitu ya, kemudian rumah bangunan pangkalan datanya apa. Nah itu nanti bisa diintegrasikan di PHP MyAdmin di MySQL ini ya. Kalau kita install SAMPP namanya ya, kalau kita download SAMPP itu bisa kelihatan MySQL-nya. Nanti di extensionnya, kalau yang Word kan doc ya, Excel dia XLS ya, kalau PPT kan untuk PowerPoint. Nah kalau untuk MySQL itu SQL ujungnya ya, SQL. Oke, ini 4, yang 5 Firebird ya. Nah itu juga nanti ini ya kemudian PostgreSQL ya. Jadi yang banyak digunakan adalah yang MySQL ini ya, Jadi nanti oke lah, mungkin database tadi ya, ada akses, ada apa lain sebagai yang masa lalu sebelum kita maksimal menggunakan MySQL ini, PHP MyAdmin ini, kita juga ada sejarah bahwa program-program database yang berkembang itu dulu banyak gitu ya, ada The Base, ada Access, ada bahkan Excel sendiri bisa digunakan. Oke, baik, ada waktu 1-2 menit lagi nih. Silakan ada nanya ya, 1 orang ya. Ini kemungkinan nanti masuk lagi di kelas lain. Silakan bertanya ya. Melia ada? Fitri, silakan tanya. Iya, Pak. Ya, silakan tanya ya. Ini ada sedikit lagi. Nanya apa saja tentang database tentang database sistem ini ya, atau kalau tidak nanya misalnya boleh juga pengalaman ya, apa misalnya pernah menggunakan manajemen sistem ini ya, database ini, atau juga misalnya memberikan statement atau apa saja, silakan ya. Silakan pilih, mau nanya, mau menjelaskan, mau juga ada pengalaman, boleh, silakan. Atau misalnya terkait dengan ya program-program yang pernah, pasti ya menggunakan aplikasi database pangkalan data ini, pasti kita sudah menggunakan ya, ke perpustakaan, ke akademik, ke mana itu kan sudah menggunakan aplikasi DBS. Bapak izin bertanya. Ya. Pak mau nanya tadi, saya masih belum paham Pak, untuk seluruh database itu online ya Pak, atau bisa kita akses secara offline Pak untuk melihat data-data yang kita simpan?
Ya, baik ya. Ini Michelle ya. Michelle, oke. Nanti Melia, Sapitri nanti juga Bapak tanya ya. Oke, baik. Apakah menurut Michelle apakah untuk yang database sistem ini offline atau online ya? Jadi database management system ini kalau kita buat itu bisa offline ya. Jadi kita rancang dengan offline dulu. Kemudian kalau ingin kita online kan nanti tinggal kita digabungkan atau di hosting ya. Di hosting kalau kita di sini kan kita ada punya server misalnya server websitenya baru kita gabungkan. Tapi untuk yang semua program pangkalan data biasanya dibuat offline ya. Offline waktu kita rancang memang offline ya. Di offline kita bangun kemudian dan kita bisa gunakan. Jadi offline itu nanti bisa kita gabungkan 2 laptop, 2 komputer, 3 komputer, 4 komputer dengan kabel ya. Nah, jadi dengan kabel. Jadi biasanya semua sistem yang database management system itu bisa di-link-kan secara offline dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti ini satu pelajaran namanya LAN ya, Local Area Networking. Biasanya dulu Bapak kalau di program otomasi ke kampus ya mata kuliah di offline terus bawa kabel itu satu, jadi 2 laptop digabungkan menjadi satu, kemudian kita setting ya, ini ada IP-nya nanti, ada nomor IP laptop ini, kemudian IP laptop yang sebelah, yang satunya ya, kemudian kita bisa membaca di laptop yang menjadi server, katakanlah laptop satu ini jadi server, nah itu dari laptop yang kita jadikan sebagai yang sudah di-link-kan tadi ya. Nah, jadi offline ya, jadi offline. Nah, kalau misalnya kita punya website, nah itu kita tinggal ditaruh di website saja, nanti ada settingnya ya. Nah, baru orang bisa melihat dari mana-mana, dari HP, dari laptop tanpa menggunakan kabel kan. Nah, kalau zaman dulu Bapak otomasi itu di sini kan dulu di perpustakaan Bapak ya, di bagian otomasinya kan Bapak di servernya itu komputer servernya di tempat Bapak, kemudian yang di bawah itu pakai kabel ya, dari atas pakai kabel. Nah, itu artinya kan offline ya. Nah, jadi offline. Nah, kemudian UIN kita punya website kan, punya website. Nah, akhirnya di apa istilah bahasa kita tuh dicangkol, dimasukkan dalam sub menunya Slim Raden Patah. Nah, itu. Jadi Raden Patah ACID nanti subnya ditaruh di bawahnya Slim ya, ada Office, ada Simak, ada apa. Nah, itu sudah online. Sebenarnya tuh programnya offline ya. Jadi kita bisa jadikan online gitu ya. Itu ya, misal ya. Ya, jadi komen. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Satu lagi dari Miss Melia tadi. Melia ya? Iya, Melia. Pak. Ya, gimana? Ya. Tentang database ya, Pak. Ya, boleh tentang database. Kalau enggak tuh pengertian lah. Kalau ketemu pengertian atau apa, atau nanya atau apa, silakan ya. Ini tinggal 1 menit lagi ya. Gimana? Bentar ya, Pak. Ya, jadi ini kan tentang database, Pak ya. Ya. Kalau misalnya Pak, ini kayak kita pemindahan data dari HP ke laptop, itu termasuk database juga nggak, Pak? Ya, oke, baik ya. Baik, terima kasih tadi pemindahan dari HP ke laptop. Oke, kalau misalnya kita di laptop itu kan biasanya ada folder-folder ya, folder-folder, kemudian kita buat, ini kita buat misalnya folder itu sebagai pangkalan data kita ya. Kemudian kita kumpulkan di sana, nanti satu saat kita bisa dibuat dalam program, kemudian bisa kita
kita lihat atau kita ambil dengan untuk memudahkan temu kembali sebenarnya ya. Pangkalan data ini kan memudahkan temu kembali. Kemudian sumber datanya dari data-data yang ada di HP dipindahkan. Kan sebenarnya HP dengan HP itu sebenarnya sekarang sudah miniatur dari laptop ya. Di HP itu ada PowerPoint, ada Microsoft Word, ada apa. Jadi kadang-kadang sudah support. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana masuk dalam pangkalan data-data HP itu bisa masuk. Sebenarnya sekarang kita sudah bisa praktek tuh, bukan praktek ya. Artinya orang-orang yang tanpa ada buat program, kita di laptop itu sudah ada namanya Google Drive ya. Nah, Google Drive itu adalah salah satu, walaupun itu sudah website ya, tapi kan kita buka di laptop misalnya, buka Google Drive. Semua data-data kita dari laptop, dari apa yang masukkan di Google Drive itu, kemudian kalau kita kirimkan ke orang dengan sekarang ada Bitly ya, Bitly atau Rebrandly ya, Rebrandly atau Bitly itu. Jadi kalau kita buat masukkan data kita, folder kita dari HP itu misalnya foto kita ditaruh di Google Drive. Nah, lalu kemudian kita buat program Rebrandly gitu ya, bahwa di Drive ini siapa yang ingin lihat foto saya, link ini linknya gitu kan. Nanti share di WA. Kemudian kalau kita klik link itu, nah foto kita sudah bisa dilihat orang. Itu kan pangkalan data ya, jadi data-data itu. Atau misalnya bukan foto, katakanlah tulisan kita ya, apa catatan-catatan kuliah kita taruh di situ, kemudian linknya kita kirim. Nah itu bisa dilihat. Nah itulah kalau kita sekarang ini ya, apa banyak kalau kita sertifikat ya, kalau kita ada pelatihan sertifikat itu ditaruh di drive itu di komputer data-data. Nanti kita bisa bukanya dari HP gitu kan. Dan bisa kita download gitu, data kita bisa dikasihkan. Nah inilah yang kita, kemarin kan kita sudah submit Prodi Ilmu Perpustakaan ya, alhamdulillah ya, kita baru submit, nanti ditunggu kita akan akreditasi ya, nunggu sampai kapan. Nah itu seluruh data kita taruh di Google Drive di komputer ya, di komputer di folder, dari HP, dari mana semua dapat data taruh di sana, kemudian nanti orang Jakarta mau ngelihat bagaimana cara, bagaimana RVS-nya, bagaimana nilai-nilai mahasiswa, klik di situ nanti dia langsung menelusur ke Google Drive atau folder di laptop yang kita buat itu ya, ditaruh di Google Drive maksudnya. Jadi pemindahan dari HP ke laptop sepanjang datanya support dengan laptop kita, kemudian itu sudah dianggap ya mengumpulkan data di laptop dari handphone. Apalagi misalnya sudah di Google Drive tadi tanpa ada kabel lagi kan, kita kirim ke Drive-nya, ke WA-nya, kemudian taruh di Google Drive itu sudah bisa koneksi. Jadi justru malah sekarang program-program pangkalan data itu dia harus support dengan laptop, dengan HP kan. Kalau kita otomasi Win kan, yang Slim itu kan kita ngelihatnya di HP kan. Kalau kita mau ke kampus, mau cari buku pendidikan, jangan ke kampus dulu. Buka dulu Slim Raden Patah HID. Kemudian pendidikan karangan Jalaluddin misalnya, ada enggak ya, klik, oh ternyata ada, sudah kita tinggal berangkat ke Win, ke perpustakaannya, baru kita ambil di rak berapa, di klasifikasi berapa, nah itu sudah ada. Kalau misalnya sedang dipinjam katanya, nah itu kita, oh berarti tidak ada buku ini. Jadi itu kan support dengan HP. Ya bisa ya, support HP dengan laptop sekarang sudah support. Baik itu ini ya, apa Melia Sapitri. Oke, baik teman-teman, mungkin ini karena ada yang mau masuk lagi, Bapak pikir untuk jenis-jenis program database management system untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti kita bisa kembangkan ketika kita belajar offline, kemudian kita akan praktek coba ya pakai PHP MyAdmin, bahkan ada Dreamweaver ya, nanti kita instalkan itu, kita coba akan lihat program seperti apa sih sebenarnya pangkalan data. Salah satu contoh yang memang digunakan di sekarang gitu ya, untuk di era sekarang ya, walaupun database akses kemarin sudah kita gunakan dan itu yang lama biasanya sudah tidak digunakan lagi, yang gunakan yang baru yang dengan eranya di masa sekarang. Mungkin itu saja ya dari Bapak, kurang lebihnya minta maaf ya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jangan lupa presensi ya. Nah, baik, terima Pak. kasih. Ya, makasih ya. Pak, Ya, ini tanggal 31, Pak. Bukan Gimana, tanggal 1. tanggal berapa itu? Tanggal 31, Pak. Tanggal 31, Pak. Oh, Lewat. sebentar. Ini Bapak, ini aja lah mumpung masih ini ya. Nanti jangan sampai ntar Bapak langsung Bapak ini aja. Bapak perbaiki saja. Apa? Tanggal berapa? E-learning ya. Di pertemuan kelima, Pak. Pertemuan kelima ntar ya. Ini sekalian mumpung masih ada waktu nanti. Ini juga salah satu pangkalan data ya. E-learning itu, oh salah, Bapak ini LKP ya. E-learning ya. Ini kalaupun habis, ini nanti tinggal ini aja ya. Tinggal ini materi kita sudah habis sebenarnya. Ya. Bentar ya. Yang hari Jumat ya. Manajemen pangkalan data hari Jumat ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pertemuan yang kelima. Oh, tanggalnya ya. Tanggalnya tanggal 1 April ya. Iya. 1 April, kemudian juga ini 1 April. 1 April ini waktunya aja Bapak tambah sampai ini 18 menit ya. Nanti ada sisa ini silakan untuk ya. Untuk apa? Oh, yang 18 ini. Ya 29 lah ya. Oke, ini Bapak update ya. Ya, oke, silakan ya. Itu saja mungkin ya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.